Nah, makanya saya minta ormas-ormas Islam dimanapun Anda berada, jangan diam. Ormas Islam semua harus bersuara, suarakan kebenaran, suarakan keadilan. Dan juga para advokat dari seluruh Indonesia wajib turun ke Rempang, bela warga Melayu. Mereka nggak boleh dipenjara, yang dipenjara harus dibebaskan. Saudara, jangan adu domba rakyat dengan polisi. Dan kita ingatkan kepada oligarki, kita ingatkan kepada naga-naga itu, jangan coba-coba terus menerus membakar kemarahan daripada bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di suara Anda. Jadi konflik yang terjadi di Pulau Rempang, akhirnya Habib Rizik Syihab angkat bicara. Jadi Habib Rizik mengatakan meminta pemerintah kembalikan hak rakyat, bebaskan warga yang ditahan. Jadi menurut Habib Rizik, jangan sampai kepentingan oligarki sehingga hak-hak masyarakat Melayu Rempang diabaikan, seperti merelokasi mereka, padahal itu adalah tanah mereka sendiri. Jangan sampai hak-hak masyarakat Melayu Rempang dirampas begitu saja. Dan menurut Habib Rizik, ini harus dilawan. Dan kata Habib Rizik, kita sebagai saudara seiman harus mendoakan mereka. Baik, untuk lebih jelas langsung aja kita lihat dan kita simak ceramah Habib Rizik tentang konflik yang terjadi di Pulau Rempang. Buat saudara-saudara kita dari bangsa Melayu yang ada di Rempang, saudara, Kepulauan Riau, agar mereka semua diberikan kemenangan oleh Allah. Jadi sekali lagi, yuk kita baca suratul Fatihah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya seluruh rakyat Indonesia jangan ada yang ditindas dan dizalimi. Jangan lagi ada tanah mereka yang dirampas. Karena bangsa Melayu ini sudah ratusan tahun tinggal di Kepulauan Riau. Dan mereka warga asli punya hak untuk tinggal di Kepulauan Riau. Tidak ada satupun kekuatan instansi manapun di negeri ini yang boleh ngusir mereka, ya kawan. Jangan coba-coba atas nama negara lahan rakyat mau diambil, haram. Nah, maka itu yuk kita mohon kepada Allah agar bangsa Melayu, khususnya warga Rempang. Saudara, Rempang ini itu dekat Pulau Batam, ya ikhwan, yang saat ini mereka sedang dipaksa, ada 16 kampung. Mereka dipaksa pulau itu untuk dikosongkan, dipaksa mereka itu untuk diusir, saudara, hanya untuk kepentingan oligarki. Hanya untuk kepentingan sebuah perusahaan yang dimiliki oleh salah satu naga di Indonesia. Dan sekali lagi, ini nggak boleh dibiarkan. Nah, kalau kita belum bisa membantu harta, kita belum bisa membantu fisik, bantu doa. Karena doa silahul mukmin. Doa senjata orang yang beriman. La yarudul ghadha illa doa. Dan tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah kecuali doa. Kita doakan. Nah, dengan niat kita baca surat Al-Fatihah agar negara ini para pemimpinnya diberikan taufik dan hidayah, diberikan kesadaran agar tidak lagi ada praktek merampas tanah rakyat. Dan bimukjizatil Fatihah kita mohon kepada Allah agar rakyat Rempang, bangsa Melayu yang ada di Kepulauan Riau diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kemenangan oleh Allah, diberikan kemudahan dalam setiap urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bibarakatil Fatihah agar mereka-mereka yang ingin menzolimi, menindas rakyat dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah bisiril Fatihah. Rakyat Indonesia dulu tanahnya banyak dirampas oleh penjajah Belanda, termasuk di Bogor sini, di Bogor, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, di Melayu, sana di Sumatera, di mana tanah mereka banyak dirampas oleh Belanda, ya. Nah, kemudian Belanda buka perkebunan, buka pabrik, buka segala macam, ya ikhwan. Rakyatnya diusir semua. Begitu Belanda keluar, kita merdeka, maka yang pertama kali berhak untuk ngambil tanah yang dimiliki oleh Belanda tadi adalah rakyat. Karena itu tanah rakyat. Tanah rakyat itu dirampas oleh Belanda dari rakyat sebelum Indonesia lahir. Indonesia lahir 1945. Nah, mereka sudah menempati tanah-tanah tersebut dari tahun 1800-an. Indonesia belum ada.
Nah, begitu Indonesia merdeka 1945, mestinya tanah-tanah mereka yang dulu dirampas oleh Belanda balikin ke rakyat, bukan diambil oleh negara, saudara. Nggak boleh, negara nggak boleh ngambil tanah rakyat. Kalau negara ngambil tanah rakyat, berarti negara menggantikan penjajah Belanda. Belanda pergi, tanah rakyat yang diambil Belanda diambil oleh negara. Apa bedanya kalau begitu negara sama Belanda? Tanah itu mesti dikembalikan kepada rakyat. Nah, tanah-tanah yang tidak bertuan, yang rakyat nggak punya, itu yang boleh diambil oleh negara, ya ikhwan. Nah, jadi tanah-tanah yang udah digarap oleh rakyat, tanah yang udah ditinggali oleh rakyat ratusan tahun, tanah yang memang dulu milik mereka diambil oleh penjajah, wajib dikembalikan kepada rakyat. Negara tidak boleh mengambil tanah rakyat dengan alasan apapun. Saudara, secara konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, saudara lihat, baca dengan jelas bahwa segala kekayaan alam, tanah dan lain sebagainya yang ada di Indonesia ini harus betul-betul digunakan sebesar-besarnya untuk maslahat rakyat. Nah, kan lucu kalau negara harus lawan rakyat. Jangan, negara itu mengayomi rakyat, menjaga rakyat, membela rakyat, melindungi rakyat. Bukan negara perang dengan rakyat. Nah, ini udah ada nggak beres nih yang begini ya, kawan. Nah, makanya saya minta ormas-ormas Islam dimanapun Anda berada, jangan diam. Ormas Islam semua harus bersuara, suarakan kebenaran, suarakan keadilan. Dan juga para advokat dari seluruh Indonesia wajib turun ke Rempang, bela warga Melayu. Mereka nggak boleh dipenjara, yang dipenjara harus dibebaskan. Saudara, jangan adu domba rakyat dengan polisi. Dan kita ingatkan kepada oligarki, kita ingatkan kepada naga-naga itu, jangan coba-coba terus menerus membakar kemarahan daripada bangsa Indonesia. Sudah cukup, kalian sudah kaya raya, kalian sudah punya uang triliunan, kalian sudah punya kuasai kekayaan di Indonesia begitu banyak. Jangan rakus, jangan tomak, jangan loba, jangan serakah, sampai milik rakyat kecil pun mereka mau ambil. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka itu saya minta kepada seluruh bangsa Indonesia bersatu, yuk kita bantu Rempang ya ikhwan. Mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar. Dan mudah-mudahan pejabatnya Allah berikan taufik dan hidayah. Kalau Allah Maha tahu, mereka bisa dikasih taufik hidayah atau tidak, Allah Maha tahu. Jadi apa yang disampaikan Habib Rizik persis sekali apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan dalam wawancara dengan Karni Ilyas. Apa gunanya merdeka ketika tanah itu tidak bisa kembali dimiliki oleh rakyat kita? Bahkan yang lebih parah lagi, dirampas atau semena-mena pemerintah terhadap masyarakat demi kepentingan oligarki. Pertanyaan saya, dulu BUMN beli dari siapa? Saya tanya, dulu beli dari siapa? Saya tanya, beli dari siapa? Hampir semua tidak beli, hampir semua itu adalah milik perusahaan Belanda. Perusahaan Belanda dinasionalisasi, kemudian asetnya dicatat, pindah menjadi catatan milik BUMN. Sekarang pertanyaan berikutnya, Belanda beli dari siapa tanah itu? Belanda beli dari warga Betawi? Ya enggak ada lah. Belanda datang ke sini dia pakai garis saja sendiri tanah itu. Ini miliknya Belanda. Nah, apa gunanya merdeka ketika tanah itu tidak bisa kembali dimiliki oleh rakyat kita? Benar juga. Coba, apa gunanya kita merdeka? Jadi saya sering sampaikan, jangan kita itu ketika melihat rakyat yang berada di tanah milik negara, lalu memandangnya seperti mereka itu bukan warga negara Indonesia, bukan bagian dari bangsa Indonesia. Kalau ini adalah bangsa lain yang menduduki tanah kita, itu soal lain. Baik, coba kita lihat apa kata Rocky Gerung terhadap konflik yang terjadi. Nggak ada tanah milik negara. Nggak ada di dalam konstitusi tanah tidak boleh dimiliki negara itu. Tanah itu adalah dimiliki oleh orang yang menggarap, itu intinya kan. Ya. Tapi tiba-tiba seluruh patokan itu tanah untuk industri strategis, tanah milik negara. Itu nggak ada di dalam konstitusi tanah milik negara. Negara menguasai tanah kalau dia ditelantarkan. Kalau dia menguasai tanah itu dan tanah itu ternyata tidak ditelantarkan oleh masyarakat Melayu, bahkan diolah itu selama 10-20 tahun, ya tanah itu beralih pada si pemberi manfaat. Yang memberi manfaat pada tanah itu adalah masyarakat Melayu atau masyarakat Rempang secara keseluruhan, bukan investor yang memberi manfaat itu. Ketika investor mau masuk, lalu dihentikan manfaat yang sudah diolah berpuluh-puluh tahun oleh masyarakat di situ. Itu namanya buta huruf tentang prinsip-prinsip hukum tanah itu, tanah ini. Ya, dan kita
berdiri bersama dengan warga Rempang, ya, Bung Rocky. Ya, betul. Demi keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab, hentikan itu penggusuran atau pengambil alihan paksa di Rempang.